Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa, dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima setiap urapan dari Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin kami dari pagi sampai malam hari ini, dan kami masih dalam kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan menuntun kami. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, yang percaya bila hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun, bagaimanapun kondisi kami pada saat ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami terus belajar untuk menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh membuat kami terus berada di dalam damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, ku mau memuji-Mu, kami mau selalu puji-Mu ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami. Yesus Tuhan.
Tuhan. Kami memuji, Terima kasih kami Yesus. menyembah. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, Ku mau memuji-Mu, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, memuji-Mu, hanya Engkau yang layak untuk mau ditinggikan. menyembah-Mu. Yesus, Ku Yesus, selalu kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan selalu memenuhi setiap kami. Kau menjaga setiap kami, Kau memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur lebih lagi. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau selalu hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, biar segala pujian, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Yesus, Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah sumber pujian kami, sumber kekuatan di dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, dimasyurkan hanya nama Yesus, hanya Engkau. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sembah bagi-Mu Tuhan, yang hidup, yang kudus. Sembah Dia. Haleluya. Oh, Sembah Tuhan. mengalir kuasa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau heran, yang kudus Tuhan.
pujian dan persembahan kami ya Kami Tuhan. sembah Engkau, Yesus. Hanya bagimu Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian kami bagimu, bagimu ya Tuhan. Kau Yesus Sembah yang pujian kami bagi Raja di atas segala raja. terpesona. Di setiap kami Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Sembah. yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat kami bagimu Yesus. Yang Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Ditinggikan selamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku Terpesona. amin. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami, memberi kami kekuatan. Biarlah kami boleh terus setia mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu, bahkan mengikuti tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Kita kembali berjumpa malam ini semua karena anugerah Tuhan. Saya ingin kita mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Shalom Bu, saya seorang nenek ya. Dari kota Batu Malang. Saya pendengar setia Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa. Mulai Agustus 2019 sudah mengikuti khotbah-khotbah Ibu. Pertama,
ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Suami nggak mau, selalu cuek. Tapi saya terus doakan. Tiba-tiba saya sakit, Bu, dan ya sangat susah dibuat tidur. Perut kanan saya sampai ke tulang-tulang belakang. Sakit sekali ketika nempel di tempat tidur. Bahkan kalau bangun saya harus membungkuk-bungkuk. Karena saya tidak bisa berjalan tegak dan tidak bisa tidur. Setiap mesbah doa saya selalu mengikuti saat ibu berdoa untuk yang sakit. Ibu Pendeta Debbie mengatakan, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Dan saya berseru kepada Tuhan. Saya bilang, sembuhkan saya Tuhan, jamah sakitku, jamah perutku, dan saya beriman percaya. Saya pasti disembuhkan. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau dioperasi atau apapun. Karena saya pikir pasti ini karena empedu. Setelah 2 hari, akhirnya saya ke dokter untuk periksa dan akhirnya di rumah sakit Batu. Dokter spesialis dalam merujuk USG, untuk saya di USG. Tapi belum di USG saya sudah disembuhkan Tuhan. Pas bangun pagi hari, saya bisa bangun tegak dan tidak terasa sakit sama sekali. Bahkan saya bangunkan suami saya katakan, Pak, mujizat terjadi, saya sembuh, saya tidak sakit lagi. Saya langsung berlari-lari, ya terus. Dan akhirnya saya ke dokter, dan akhirnya diberi rujukan juga seorang diaken dari gereja. Itu dokter kami. Saya bilang, dokter, aku sudah mengalami mujizat, aku sudah disembuhkan. Kami bersuka cita, saya cerita kepada saudara-saudara dan teman-teman gereja. Dan saya sudah berjanji jika saya disembuhkan, saya mau bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan, surat rujukan tetap saya pakai sama dokter, ya, juga dia adalah seorang dokter dan seorang penginjil. Saya diperintahkan untuk melakukan USG dan hasilnya akan keluar besok. Dan tulang-tulang saya tidak ada apa-apanya, puji Tuhan, semua disembuhkan Tuhan. Saya bersyukur ibu, bahkan sekarang suami saya setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Bahkan saya membagi-bagikan channel ibu kepada saudara-saudara dan teman-teman gereja serta anak-anak kami. Dan kami sekeluarga besar semua adalah pengikut setia. Mesbah doa, mesbah syukur, kami selalu membahas tentang firman Tuhan. Selama pandemi kami semakin bertumbuh dengan bimbingan lewat Ibu Debbie. Terima kasih Bu. Saya berdoa Tuhan terus mengurapi Ibu dengan hikmat dan marifatnya, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau mesbah doa, HP suami saya. Kalau mesbah syukur, saya pakai HP saya. Suami saya sekarang sedang mengalami sakit di telinga, tidak bisa mendengar. Anak-anak saya mau membelikan dia alat dengar, tapi dia jawab, enggak, saya mau beriman dan percaya. Setiap mesbah doa, Ibu Debbie selalu menyuruh berdoa di bagian yang sakit. Saya jamah dan saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Luar biasa Bu, saya melihat iman suami saya begitu kuat dan saya percaya dia pasti sembuh. Sekarang kami tinggal berdua di rumah saja karena 3 anak kami sudah menikah. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati, ya, dan terus disertai Tuhan dalam pelayanan. Amin. Terima kasih dari kesaksian dari Batu Malang. Ya, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Teruslah setia mencari Tuhan. Ya, satu hal yang luar biasa. Suami dulu tidak mau ikut mesbah doa, mesbah syukur, tapi sekarang setia bahkan beriman, ya, untuk percaya dan Tuhan pasti menyembuhkan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan.
Sekarang kita sudah di Yosua pasal yang ke-14. Kemarin kita sudah membaca tentang pembagian ya tanah kepada daerah-daerah. Bahkan beberapa daerah yang belum direbut, Tuhan sudah suruh beriman dan percaya bahwa itu pasti akan didapat. Kita lanjut Yosua 14, pembagian tanah Kanaan, judul perikopnya. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, sebagai milik ya yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eliezer. Ya, dikatakan dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. 2. Dengan mengundi milik pusaka ini, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu. Selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka negeri itu. Iya, kita sudah tahu bersama orang Lewi tidak menerima warisan tanah. Tanah perjanjian dibagi tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa bertahun-tahun sebelumnya. Yosua sedikit pun tidak mengubah. Ya, dia mengikuti perintah Tuhan dengan tepat. Ya, seringkali kita beranggapan bahwa hampir tepat adalah cukup ya. Dan ide ini bisa terbawa ke dalam kehidupan rohani kita sehingga kita mungkin mengikuti firman Tuhan sepanjang kita menyetujuinya. Tetapi mengabaikan firman bila tuntutan-tuntutannya keras kita tidak mau. Tapi Allah mencari orang-orang yang mau mengikuti tuntunannya, mau atau tidak, berat atau ringan, pokoknya tetap taat. Tuhan sudah berfirman kepada Musa untuk mengatur pembagian tanah itu bertahun-tahun yang lalu sebelum Yosua dipilih. Dan ketika Musa mati, penggembalaannya diberikan kepada Yosua. Yosua tidak mengubah sedikit pun, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Musa bahwa Allah menyuruhnya demikian. Ya, saudara, kita melihat di sini, ya seringkali kita pikir ya sudahlah kan juga hampir sama ya, kalau kita begini ya hampir tepat. Tuhan mencari orang-orang yang melakukan tepat dengan yang dia mau, tanpa kompromi. Ya, jadi jangan mengabaikan atau menggampangkan hal-hal yang itu sebenarnya tidak berkenan di mata Tuhan, tapi kita berkata ya sudahlah yang penting hampir sama. Ya, kalau cuma melakukan dosa-dosa sedikit enggak apa-apalah, Tuhan ngerti ya. Jangan kompromi, Tuhan mau kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ya, jangan dirubah-rubah apapun keadaannya. Ayat yang ke-6, Kaleb mendapat Hebron, judul perikopnya, ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Yosua dan Kaleb, ingat ya, mereka berdua disuruh pergi mengintai dengan ya para pengintai yang lain. Tetapi semua membawa kabar buruk dan hanya Yosua dan Kaleb yang membawa kabar yang baik, sehingga Yosua dan Kaleb diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Jadi Kaleb menemui Yosua dan dia berkata, engkau ingat pada waktu itu Musa menyuruh aku untuk pergi sebagai pengintai
dan aku membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ya, aku tetap mengikuti Tuhan, ya, kata Kaleb di hadapan Yosua, saudara. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi ingat peristiwa ketika para pengintai dikirim, ya, mewakili setiap suku untuk pergi mengintai. Yosua dan Kaleb adalah dua pengintai yang membawa berita yang berbeda. Yang lainnya membuat bangsa itu tawar hati, tapi Yosua dan Kaleb tidak. Kaleb itu sudah setia sejak awal. Sebagai salah seorang dari para pengintai pertama yang dikirim masuk ke tanah perjanjian, dia melihat kota-kota besar dan raksasa-raksasa juga ada di situ. Tetapi dia mengetahui bahwa Allah akan menolong bangsa Israel menaklukkan negeri itu karena iman, ya. Kaleb dibenarkan di hadapan Tuhan, dan karena iman maka Kaleb menerima janji yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, yaitu suatu warisan tanah. Ya, dan dia mendapat warisan pribadi. Di sini 45 tahun kemudian tanah itu diberikan kepadanya. Iman Kaleb memang tetap teguh. Walaupun di tanah yang diberikan kepadanya masih ada orang-orang raksasa, namun Kaleb mengetahui bahwa Tuhan akan menolongnya untuk mengalahkan mereka. Seperti Kaleb, ya, kita pun harus tetap setia untuk menanti janji Tuhan. Ya, mungkin ada banyak tantangan yang kita lihat. Raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Ya, hutang piutang, kita lihat raksasa suami yang belum dipulihkan. Kita lihat raksasa pergumulan dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Seperti Kaleb yang membuktikan imannya kepada Tuhan, dia berhasil percaya dan dia terus menanti dengan setia. Sehingga Tuhan memberikan apa yang dijanjikan kepada Kaleb dan keturunannya. Dikatakan dia tetap setia dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ya, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah hati, ikut Tuhan sepenuh hati. Sekalipun berat, sekalipun banyak tantangan, jangan setengah hati, sepenuh hati ikut Tuhan. Supaya kita juga mengalami janji-janji Tuhan. Semua yang sudah Tuhan janjikan itu bisa kita alami kalau kita ikut Tuhan sepenuh hati. Dikatakan di sana, jadi ayat 10, ya, dikatakan sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bayangkan, ya, Kaleb berumur 85 tahun saat itu. 40 tahun dia disuruh mengintai. 45 tahun kemudian baru dia meminta agar Yosua memberikan tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi dia menunggu selama 45 tahun. Sudah berapa lama saudara menunggu janji Tuhan? Kaleb menunggu 45 tahun. Dia tidak putus asa, dia tidak patah semangat. Mereka mengembara di padang gurun. Ya, seringkali kita ini menunggu baru 1-2 tahun sudah bosan, sudah berkata, Tuhan itu di mana? Kenapa enggak dijawab-jawab? Tapi Kaleb mengikuti Tuhan dengan setia sehingga dia menunggu janji itu 45 tahun.
Ya, dan dia berkata, berilah padaku. Karena Yosua juga mendengar apa yang dikatakan oleh Musa pada waktu itu. Ayat yang ke-12 tadi kita lihat. Ya, dan pada waktu Yosua memberi Kaleb bagiannya, ia menggenapi janji Allah kepada Kaleb selama 45 tahun. Saudara, kita bisa sungguh-sungguh teruji integritas kita apabila kita setia menunggu janji Tuhan. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, tadinya itu adalah tempat orang-orang Enak ke para raksasa, tetapi Kaleb tidak takut. Dia bilang, Tuhan yang akan menyertai aku. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan menggenapi semuanya atas hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kau yang memberikan kami janji. Dan janji Tuhan itu pasti. Karena itu berikan kami kekuatan untuk menunggu. Bahkan berikan kami kesetiaan. Ketika integritas iman kami diuji, biarlah kami keluar sebagai pemenang. Hari-hari ini kami sedang menunggu janji-janji Tuhan. Kami percaya itu ya dan amin. Jangan pernah menyerah saudara, imani bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu akan segera tergenapi dalam hidup kami, rumah tangga kami, keuangan kami, kesehatan kami, semua Tuhan pegang kendali. Berkati setiap yang sakit hari ini yang berseru kepada Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku percaya ada kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, beri kami kekuatan untuk terus mengucap syukur. Terima kasih Bapak, berkati seluruh anak-anak-Mu yang setia mendengar mezbah doa. Mereka yang bermasalah keuangan, yang bermasalah dalam kesehatan, Tuhan turut bekerja. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan lepaskan. Terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala ketakutan, intimidasi, kekhawatiran kami buang dalam nama Yesus. Amarah, kebencian, kepahitan kami buang dalam nama Yesus. Mampukan kami Tuhan terus berjalan bersama dengan Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan berkati. Indonesia dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan semua bangsa-bangsa, lawat yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan jamah dan lawat dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu hari ini, sehingga hidupmu berkemenangan di dalam Dia. Dalam nama Yesus, terimalah kiranya berkat, anugerah, rahmat, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.